Hotman Paris siap bantu Supriyani yang dipenjarakan oknum polisi. Kasus yang menimpa guru honorer SD, Supriyani, yang menjadi tersangka karena dituduh menganiaya muridnya menjadi perhatian publik. Supriyani bahkan sempat ditahan di lapas karena kasus dugaan penganiayaan anak anggota polisi tersebut hingga menjadi perhatian publik termasuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Terbaru, Hotman Paris akhirnya akan membantu Supriyani di kasus tersebut. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris ingin membantu dengan memberi pengawalan terhadap kasus Supriyani. Hotman Paris meminta agar keluarga guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera menghubungi tim 911 bantuan hukum miliknya. Hotman Paris pun sempat mengunggah sebuah tangkapan layar informasi mengenai kasus guru Supriyani ini. Dalam unggahannya di media sosial Instagram @hotmanparisofficial, ia menuliskan sebuah keterangan, di mana dirinya meminta agar keluarga Supriyani bisa segera menghubunginya. Agar keluarganya hubungan tim Hotman 911, tulis Hotman Paris pada akun Instagram pribadinya yang diunggah Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Diketahui guru Supriyani sempat ditahan di lapas perempuan setelah ditetapkan tersangka oleh pihak polisi. Kini, Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, menangguhkan penahanan guru Supriyani, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Atas hal tersebut, Supriyani yang sebelumnya ditahan bisa keluar dari penjara. Dalam salinan dokumen yang diperoleh tribunnews.sultra.com, penangguhan penahanan guru Supriyani tertuang dalam surat penetapan nomor 110, Pen, Pit, Sushan, 2024, PN Adel. Surat ditetapkan di Andulo, tanggal 22 Oktober tahun 2024, dengan tertanda Hakim Ketua Stevi Rosano serta 2 hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Pengesahan salinan sesuai aslinya oleh Panitera PN Andulo, Muhammad Arfan, dengan cap dan stempel tertera. Menangguhkan penahanan terdakwa Supriyani SPD dengan syarat-syarat sebagai berikut. Tulis petikan surat penetapan tersebut. 3 syarat tersebut yakni terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Selain itu, terdakwa sanggup hadir pada setiap persidangan. Disebutkan penetapan menimbang surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan penasehat hukum Supriyani pada tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tim kuasa hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau LBH HAMI Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan, menimbang bahwa terdakwa masih memiliki anak balita yang masih membutuhkan pengasuhan dari hidupnya. Tulis salinan penetapan PN Andulo tersebut. Selain itu, terdakwa adalah seorang guru yang harus menjalankan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri Baito. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa. Tulis surat tersebut. Memperhatikan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lanjutnya, Kades Wonuwaraya diperiksa Propam imbas tawarkan uang damai Rp50 juta ke Supriyani. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman jalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai Rp50 juta dalam kasus guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonuwaraya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan. 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai Rp50 juta tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonuwaraya tersebut. Iya benar. Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai Rp50 juta dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru Supriyani, ujar Is saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi.
Sebelumnya beredar video viral pengakuan Kepala Desa, Kades, Wonowaraya, Rokiman soal uang damai pada kasus guru honorer dituding menganiaya murid. Dalam video viral itu, Rokiman sebagai pemerintah desa berinisiatif untuk mencoba melakukan mediasi. Rokiman pun kemudian mencoba melakukan mediasi dengan cara diadakannya uang damai untuk mendamaikan guru dan orang tua murid yang merupakan polisi. Kata Rokiman angka itu merupakan inisiatifnya dan mencoba menyampaikan kepada Supriyani. Terungkap sosok penyidik yang bujuk Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Jamin tak dijadikan tersangka. Guru honorer Supriyani menangis saat mendengarkan kesaksian Kepala Sekolah SDN 4 Baito, Sana Ali dalam sidang di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Air mata Supriyani tak terbendung saat Sana Ali menceritakan soal detik-detik penetapan guru SD tersebut menjadi tersangka. Awalnya jaksa menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap. Besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu. Saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Saat Sana Ali memberikan keterangan, Supriyani tak tahan tangis hingga mengeluarkan air mata. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024 siang. Selanjutnya pada tanggal 28 April tahun 2024, Guru Supriyani kembali dipanggil penyidik polisi. Supriyani pun lantas datang ke Polsek Baito sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Supriyani pun menjalani pemeriksaan mulai pukul 14.00 sampai 19.00 WITA. Esok harinya, tanggal 29 April tahun 2024, giliran guru Lilis dipanggil polisi. Setelahnya, giliran kepala sekolah yang dipanggil. Menurut Supriyani, kepala sekolah Sana Ali saat itu didatangi penyidik di rumahnya. Di situ, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya. Terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya. Supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara eksklusif tribunsultra.com di kediamannya. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Hingga akhirnya guru Supriyani pun ditahan selama sepekan sebelum perkara masuk persidangan. Kini Supriyani pun harus menjalani persidangan atas yang dituduhkan kepadanya. Diketahui guru Supriyani telah menjalani sidang perdana agenda pembacaan dakwaan dengan tuduhan penganiayaan anak SD kelas 1 yang juga anak polisi. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kemudian sidang kedua agenda pembacaan eksepsi serta pemeriksaan saksi pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Selanjutnya, sidang ketiga digelar Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, beragenda pemeriksaan 8 saksi, termasuk saksi korban.